Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbatis su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bimbingan karunia yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian, khususnya di pagi hari ini. Allah telah bangunkan kita dari setengah kematian. Tidur adalah nisful maut, setengah dari kematian. Ketika tidur, kita tidak memiliki apa-apa. Sehingga Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan misi yang mulia kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengais bekal-bekal untuk kehidupan yang abadi sekaligus menjadi keberkahan dalam kehidupan dunia ini. Alhamdulillah, kita dimampukan untuk hadir di rumah Allah, menjadi tamu Allah, di mana jemaah haji untuk tahun ini kurang lebih hanya 1.000 jamaah saja. Itu pun jamaah yang tinggal di Saudi Arabia dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Mudah-mudahan majlis ilmu dan majlis zikir ini menambah-nambah ilmu, nambah-nambah keyakinan, keimanan kita, dan menambah-nambah amal soleh bagi kita sekalian. Alhamdulillah, kita sudah di tanggal ke-12, masih hari tasyrik sampai hari esok, sehingga masih disyariatkan untuk mengumandangkan takbir kemenangan yang hakiki bagi orang-orang yang beriman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amalan yang menjadi kunci kesuksesan. Amalan yang menjadi kunci kesuksesan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siapa orang yang paling sukses dalam kehidupan dunia ini? Santi Putri, siapa? Siapa orang yang paling sukses dalam menjalani kehidupan dunia ini? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling sukses menjalankan tugasnya, misinya beribadah kepada Allah dengan posisi sebagai Nabi dan Rasul Allah. Sehingga namanya senantiasa dikumandangkan. Kita dipanggil oleh Allah minimal 5 kali. Ya, setelah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Takbir kemenangan 5 kali dikumandangkan sehari semalam. Kemudian kita bersyahadat tiada yang disembah kecuali Allah, dan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat ini diulang-ulang
supaya kita komitmen tidak keluar dari persaksian itu, dari syahadat itu. Sehingga menjalankan seluruh kehidupan harus ada dalam dua kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi diperkuat lagi, ditajdid lagi, diperbaharui lagi komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dengar adzan senang enggak? Dipanggil oleh Allah. Memperkuat komitmen kembali supaya menjadi orang yang falah, yang sukses. Nah, apa yang menjadi atau amalan yang membuat kesuksesan dalam segala urusan dunia dan akhirat? Ada kuncinya, yaitu dalam surah Al-Muzammil. Surah apa? Al-Muzammil. Mari kita kaji, kita bermuamalah dengan surah Al-Muzammil ini. Qurannya dibuka, ya, dibaca dan ditadaburi. Kalau tadabur itu bukan sebatas membaca, tetapi memaknai sekaligus mengambil pembelajaran. Namanya mentadabur Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammil. Artinya, wahai orang yang berselimut. Al-muzammil itu artinya yang berselimut. Kalau yang berselimut itu sedang makan atau sedang tidur? Ada enggak yang berselimut sedang makan? Ada yang sedang sakit. Pada umumnya yang sedang berselimut itu sedang tidur. Ayat turun surah ini di mana kondisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur, berselimut. Makanya yang dipanggil ya wahai ayyuhal muzammil, yang berselimut, sedang berselimut, ya, sedang tidur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Muzammil artinya Nabi yang ketika itu sedang berselimut. Qumil laila, bangunlah, al-laila, pada malam. Al-lail, malam yang jelas. Malam itu. Qum al-laila, bangkitlah, bangunlah, yang dimaksud adalah salatlah. Ya, perintah salat sering dengan iqamah. Artinya mendirikan segala hak-hak salat. Salat punya hak. Apa hak salat? Ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir tertuang dalam ilmu fikih, yang batin dalam ilmu tasawuf. Kalau begitu jangan asal sholat, karena sholat punya haknya yang harus dipenuhi oleh kita. Nah, tadi hatinya dari takbir sampai salam, sholatnya hatinya, atau jalan-jalan, atau masih di rumah. Nah, sholat punya haknya, penuhi aspek yang zahir dalam ilmu fikih, aspek yang batin dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, ketika sholat hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hati bersama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha
tidaklah bagi engkau wahai Aisyah dalam salat kecuali sepanjang salat itu hatimu tersambung dengan Allah. Jadi dalam salat misalnya 3 menit tersambungnya 5 detik, ya 5 detik itu yang didapatkan. Tadi salat subuh berapa menit? Ada 5 menit? 5 menit ada? Ya. Dari takbir sampai salam. Nah hati kita, hadirnya hati bersama Allah, khusyuknya hati kita tunduk kepada Allah, berapa detik? Mudah-mudahan 5 menit sama. Dari takbir sampai salam. Ini hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagimu dalam salat apa-apa di mana hatimu tersambung dengan Allah. Jadi yang kita dapat bagian dari salat baik untuk aspek dunia kita. Jadi apa aspek dunia? Salah satunya innas salata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri. Munkar, perbuatan dosa yang merugikan juga lingkungan. Kalau salat kita benar, salat punya hak dipenuhi oleh kita yang salat, maka dalam kehidupan dunia ini kita akan terhindar dari perbuatan fahsya, perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri, munkar, dosa yang bukan hanya diri sendiri, tapi merugikan lingkungan, merugikan masyarakat. Termasuk bekal kita pulang kepada Allah dengan sholat itu. Apa yang akan kita dapatkan? Sejauh mana hati kita dalam sholat itu tersambung dengan Allah. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Khusyuk hatinya, khusyuk tunduk kepada Allah. Ya, ayo perbaiki sholat kita. Siap perbaiki? Siap tingkatkan kualitas sholat kita? Tingkatkan. Maka Nabi SAW menghadapi masalah, menghadapi problem dakwah, kerasnya kafirin dan musyrikin, ngototnya orang Yahudi, bahayanya munafikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal tukang azan, ya nanti di mahsyar Bilal menjadi pimpinan, di mana di belakangnya itu muadzin semua. Ya, muadzin seperti Bilal. Nabi bersabda kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, relaksasikan aku dengan sholat. Jadi dengan sholat itu jadi tenang. Aqimis sholah li zikri. Tegakkan sholat supaya ingat kepadaku. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kalau hati sudah zikir kepada Allah, tentramlah hati kita. Ya, kalau di rumah lagi banyak masalah, banyak problem, di kantor, di Kobong banyak problem enggak? Nah, maka tegakkan sholat dengan hak-haknya. Maka membuat hati zikir kepada Allah, hati yang zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, tentram hati kita. Nikmatnya kalau hati tentram. Buat apa sih banyak uang, banyak harta, tinggi jabatan, tapi gelisah hatinya? Mau enggak begitu? Tentram. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Jadi dengan sholat, kalau benar dijalankan, bukan beban sholat itu. Tapi sholat itu adalah satu bentuk ibadah yang membuat rileks. Ya, arihna artinya rohah. Rohah itu istirahat. Apa yang istirahat? Pikiran. Ya, pikiran berhenti. Yang bekerja, hati tunduk kepada Allah. Nah, di saat itu, rohah, jiwa kita nyaman, tenang, hilang kegelisahan. Amin ya Rabbal alamin. Itu jadi obatnya. Dunia sekaligus bekal untuk akhirat.
illa kecuali qalila, sedikit dari waktu malam. Nah, ini pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dari Gua Hira mendapatkan perintah untuk dakwah. Qum fa'angzir, supaya Nabi memberikan peringatan kepada kaumnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama mendapatkan perintah adalah sholat malam atau qiyamul lail. Qiyamul lail, sholat di malam hari. Maka ketika ayat ini turun, qiyamul lail bagi Nabi wajib hukumnya. Qum, amar, perintah, sholatlah. Al-lail, di malam hari. Maka ketika ayat ini turun, di awal-awal Nabi diperintahkan dakwah, bi'sah diutus oleh Allah, maka qiyamul lail hukumnya wajib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Sampai datang ayat ke surat ke-20. Apa ayatnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asalnya wajib, kemudian hukum sholat sunnah, hukum qiyamul lail itu menjadi nafilatan lak, tambahan bagi engkau. Kalau tambahan berarti sunnah. Dijelaskan ya, posisi malam itu nisbahu, setengah malam. Berarti jam berapa? Malam itu dari mulai maghrib sampai syuruk. Berarti jam berapa? Jam 12. Berat ya. Tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, diperintahkan oleh Allah untuk qumil lail, qiyamul lail. Awin qus minhu qalila, atau dikasih alternatif, au litakhir, memilih alternatif. Tadi nisbahu, setengah malam, jam 12-an. Awin qus minhu qalila, atau kurangi dari setengahnya sedikit. Jadi berapa? Sepertiganya. Jadi sepertiganya. Jam berapa sepertiga? Sekitar jam 2, setengah 3. Auzid alaih, atau tambahkan lagi sedikit di atas sepertiga. Ya, ditambah lagi. Nah, karena ini adalah au, ya, au itu litakhir. Au itu harap atap. Maknanya apa? Litakhir, option, pilihan. Jadi bisa memilih Nabi. Tergantung situasi dan kondisi di siang harinya. Kalau kecapean, minimal thuluth, sepertiga. Nah, ini yang paling banyak dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepertiga malam. Dan bagi umatnya, yanzilu rabbuna ilas sama'i dunya, setiap malam Allah turun ke langit dunia di sepertiga yang akhir. Di sepertiga yang akhir, dari jam 3 sampai menjelang datang fajar. Fajar itu masuk waktu subuh, ya, adzan subuh. Nah, itu waktu yang istimewa, sepertiga malam yang akhir. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Ya, kalau kita sesuai dengan hukum tajwidnya, tartil, ya bacaannya sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, diperintahkan dua hal. Pertama qiyamul lail, yang kedua membaca Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan qiyamul lail yang waktunya tadi Allah kasih pilihan, sekaligus membaca Al-Quran yang telah
diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu alasan utamanya. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau qaulan, perkataan, yaitu Al-Quran, tsaqila, yang berat sekali isinya. Yang berat, penuh amanah. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima qaulan tsaqila, ucapan kalam Allah tsaqila yang berat, yang mengandung amanah besar menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat nanti. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi Allah. Makanya ini santri semua, yang paling tinggi profesi di hadapan Allah mulianya apa? Profesi yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi pak camat, jadi apa? Jabatan yang paling mahal di sisi Allah, jadi petugas Allah, jadi Nabi Allah, jadi Rasul Allah, kemudian menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tugasnya berat. Maka Allah menyebutkan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Menerimanya saja sudah berat, apalagi menyampaikannya, mewujudkannya. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan batinnya, dipersiapkan jiwanya dengan qiyamul lail dan baca Quran di malam hari. Jadi jiwanya diperkuat, jiwanya diperkuat dan qiyamul lail. Karena akan menghadapi medan dakwah yang terjal, beratnya kafirin dan musyrikin. Maka jiwanya dipersiapkan. Dengan apa? Qiyamul lail. Sukses Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sukses, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dalam hitungan masa dakwah. Dari mulai diutus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tugas yang berat sekalipun, kuncinya adalah qiyamul lail. Yang asalnya fardu, diwajibkan, kemudian pada gilirannya menjadi sunnah. Termasuk bagi kita. Nah, kita ada yang jadi tenaga pendidik, ada yang jadi profesi apa lagi? Ekonom. Ya, berbagai macam profesi kita semua. Pengin sukses? Maka apa kuncinya? Qiyamul lail. Siap santri? Apa tugas santri? Belajar, memahami agama, tafaquh fiddin dan mengamalkannya. Pengin sukses dalam proses ini, dalam fase yang sangat menentukan masa depan, maka kuncinya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Al-Qur'an, qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Jadi kalau sudah sepertiga malam, selimutnya lemparkan. Ya, jangan ditambah tebel lagi. Lemparkan. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka orang-orang yang beriman dipuji oleh Allah. Tatajafa junubuhum, lambungnya jauh anil madaji, dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufan, dalam kondisi balance antara khauf dan toma, antara takut dengan harap kepada Allah. Jadi ketika yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Allah, kepada Rabb,
menyeru, berzikir, maka jiwa ada dalam dua posisi yang seimbang. Khaufan wa tama'a. Takut melihat azab Allah, takut melihat kekurangan diri sendiri, takut melihat kebodohan diri kita, wa tama'a, berharap karena Allahnya Al-Ghafur, Al-Ghafar, yang pengampun, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Halim. Tumbuh. Ya, rasa apa? Optimisme. Tama'a itu, tama' kepada Allah itu baik. Kalau tama' kepada manusia, pingin diberi, pingin dikasihani, itu adalah penyakit hati. Tapi kalau tama' berharapnya kepada Allah, itu yang baik. Jangan dibalik. Kalau ke manusia tama', pingin dikasihani, pingin diberi, tangan di bawah. Ayo ke Allah nggak butuh. Nah, jangan dibalik. Yuk pertebal iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ini dikisahkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau ketika itu mengimami sholat subuh dengan beberapa sahabatnya atau tabi'in. Tabi'in itu yang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berguru kepada sahabat, yaitu Sayyidina Ali. Selesai sholat subuh, Sayyidina Ali kemudian menangis. Lama sekali menangis. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali bercerita. Dulu aku beserta sahabat-sahabat yang lain di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membimbing, maka para sahabat menghabiskan malam-malamnya untuk qiyamul lail, untuk zikir kepada yad'una rabbahum, zikir kepada Rabb. Jadi mengurangi apa? Mengurangi tidurnya. Kemudian datang sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, tidak meninggalkan masjid, berzikir kepada Allah. Disebutkan bagaimana zikirnya kepada tubuhnya bergetar-getar. Jadi ketika zikir, Nabi dan para sahabat bergetar-getar, diumpamakan seperti kasyajarah, seperti pohon yang ditempa oleh angin ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jadi zikir di masa Nabi itu bergetar-getar tubuhnya. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kalau hati bergetar, tubuhnya ikut bergetar. Jadi, seperti pohon karih di hari datang angin besar. Dijelaskan, ya, kenapa zikir Nabi dengan para sahabat sampai bergetar-getar tubuhnya, bergoyang-goyang tubuhnya. Ya. Kalau ngantuk kira-kira bergoyang nggak tubuhnya? Kalau zikirnya bergoyang, bergetar tubuhnya itu karena hatinya bergetar. Wajilat qulub, hatinya bergetar. Dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah, kenapa bergetar-bergetar seperti itu? Karena hatinya sedang menerima at-tawajud. Tawajud dari wajada. Tawajud jamak, artinya hatinya menemukan manisnya iman. Nabi menyebut wajada halawatal iman. Hatinya menemukan wajada, manisnya iman. Nah, ketika hati kita
mendapatkan kenikmatan, merasakan manisnya iman, bersyukur kepada Allah, menikmati karunia Allah yang datang ke dalam hatinya, itulah yang membuat bergetar hatinya dan bergetar seluruh tubuhnya ketika berzikir kepada Allah. Alhamdulillah ya. Di sini di pesantren santri baru pertama molohok aja. Santri baru, angkat tangan yang baru 1 bulan, angkat tangan. Oh, bagaimana pertama lihat zikir orang sedang bergerak-gerak tubuhnya? Kaget nggak? Untung nggak kabur. Wajar, belum tahu ilmunya. Seumur hidup baru lihat orang zikir, ada yang bergetar-getar gitu tubuhnya, bahkan ada yang jatuh. Itulah apa yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Hatinya ada yang menyambungkan kepada Allah. Zikirnya ada yang menjadi pembimbingnya. Siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membuat hatinya tersambung dengan Allah, bergetar hatinya merasakan agungnya Allah. Hatinya menemukan, merasakan manisnya iman. Ya. Ada di TV. Nggak tahu masih ada apa enggak tuh. Ya, nggak tahu TV apa. Judulnya Rizki Nomplok. Pernah nyaksiin nggak? Rizki Nomplok. Nggak tahu 15 juta apa berapa itu. Dicari orang yang paling kere, dicari orang yang paling sedang butuh dengan uang. Dicari, pinter tuh supaya rame. Ya, akhirnya direkayasa, orang yang sedang butuh dengan uang, yang sedang tertimpa musibah, yang kere itu gimana? Bukan deng-deng, kejemur. Pada akhirnya, nerimalah debut Rizki Nomplok. Rizki Nomplok itu bahasa Al-Quran min haitsulayah tasib. Enggak diperhitungkan sebelumnya, datang begitu, 15 juta. Kira-kira apa? Apa yang terjadi? Biasa-biasa aja, gini aja. Cuek atau gimana? Itu si uangnya pertama digini. Kena kepala, terus dicium-cium, nggak takut corona. Udah itu langsung sujud, nangis. Sejadi-jadinya. Baru dapat berapa itu? 15 juta. Bagaimana hati menemukan manisnya iman ketika berzikir? Yang disebut dengan al-wijdu atau at-tawajud dalam ilmu terminologi tasawuf. Pantas kalau sampai bergetar-getar, menangis ketika zikir, jatuh tersungkur. Yakhiruna lil adqan yabkun dalam Al-Quran. Sifat orang-orang yang beriman, yakhiruna lil adqan yabkun. Sujud, terisak-isak menangis. Tersungkur, sujud, terisak-isak menangis. Wa yaziduhum khusyu'a. Karena Allah sedang menambahkan kehusuannya. Semakin husu, semakin gak sadar diri. Pengen dapat anugerah yang itu gak? Mahal itu. Mahal. Apa salah satunya? Harus punya mursyid. Apa mursyid itu? Yang membimbing kepada jalan Allah. Yang memperkenalkan umat kepada Allah. Yang menyambungkan hati kepada Allah. Karena hati tersambung dengan Allah. Itulah yang membuat hatinya bergetar, tubuhnya bergetar. Kalau sedang seperti itu, dunia itu, kata anak-anak apa katanya? Kecil. Ya. Kalau sedang Allah beri itu, al-wijdu atau at-tawajud, menemukan manisnya iman, dunia itu kecil sekali. Al-Quran menyebutkan mata'un qalil, kenikmatan yang secuil, seiprit. Uprit apa namanya? Seuprit. Tapi kalau hati sedang cinta kepada dunia, wah, membuat berebut, saling sikut, ada orang membunuh. Di balik kalau hati sedang tumbuh hubbu dunia, cinta kepada dunia, membuat takutnya kebagian, takut DPHK, takut krisis moneter. Ya. Takut. Tapi sebaliknya kalau hati sedang
mencicipi manisnya iman, dunia kecil. Bahkan ingin segera berjumpa dengan Allah. Ingin segera berjumpa dengan Allah. Nah, ini dahsyatnya keimanan. Kenikmatan yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini yang harus dikejar supaya kita tidak hubud dunia, supaya kita tidak resah dengan urusan dunia, tidak gelisah dengan urusan dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Satu ayat lagi dijelaskan kelebihan dari qiyamul lail atau ibadah di malam hari. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'a. Sesungguhnya nasyi'atal lail, ibadah di malam hari, hiya asyaddu wat'a, lebih menyentuh, lebih berkesan pada hati. Kenapa? Setelah tidur, istirahat, rileks tubuh kita. Di siang kemarin banyak problem, tidur, maka tidur itu penting, tidur malam itu. Maka Nabi mengajarkan jangan ngobrol, beraktivitas sebelum tidur. Artinya jangan begadang kalau bukan tugasnya. Ngobrol ngalir ngidul. Sampai jam 1. Tuh bangunnya jam 6, jamak dengan isyraq. Jangan. Makanya kalau pingin memanfaatkan sepertiga malam, maka tidur duluan supaya bangun duluan. Tidur duluan, bangun duluan. Kalau tidur belakangan, bangun belakangan. Maka dimakruhkan berbicara, beraktivitas yang tidak ada manfaatnya di malam hari, karena nanti tidurnya akan terlambat. Ya, jangan ada yang begadang, kecuali yang sedang hari sulail, yang sedang jaga malam. Itu melototnya aja membuat matanya nanti tidak akan dijilat oleh api neraka. Ya, yang nunggu tuh, ya, tapi harus pegang tasbih. Harus pegang tasbih. Ya. Bagian jaga malam tuh, ronda malam, hari sulail. Ya, tidak tidur, melotot, hatinya melotot juga. Zikir kepada Allah, pegang tasbihnya. Maka orang seperti itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang sering berlinang air matanya karena takut kepada Allah. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Takut api neraka juga. Dengan mata yang melotot, menjaga keamanan orang yang beriman, menjaga keamanan karena Allah. Yang kedua, yang matanya selalu mengalirkan air mata karena takut kepada Allah. Nah, jadi ibadah di malam hari itu asyadu lebih berkesan, lebih menyentuh, lebih menggugah hati, mudah tersambungnya hati kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah istirahat. Karena kita sudah istirahat. Nah, maka harus tidur dulu. Supaya istirahat, ketika bangun, fresh, rileks tubuh kita. Yang kedua, di malam hari itu lagi sepi, kebanyakan orang sedang tidur. Sepi. Nah, maka dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an, pada malam hari itu banyak orang-orang yang dibukakan mata hatinya dibandingkan dengan siang hari. Isra Mi'raj di malam hari. Jadi banyak orang dibukakan mata hatinya di malam hari. Para wali-wali Allah dibukakan hatinya di malam hari. Bagi yang melek qiyamul lail. Dibandingkan dengan di
di siang hari. Nah, jadi ibadah di malam hari setelah tidur terlebih dahulu asyaddu wat'a. Lebih berkesan, lebih menyentuh hati, lebih mudah tersambung hati kita dengan Allah. Dua hal minimal. Pertama, karena kita telah istirahat, ya capeknya hilang, mumetnya di kantor hilang. Yang kedua, suasana malam orang sedang tidur dan Allah pun lebih mendekat kepada hamba-hambanya. Wa aqwamu qila, dan bacaan atau doa kita aqwam, lebih kuat, lebih kokoh di malam hari itu. Ya, lebih kokoh bacaan kita, doa-doa kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kuncinya di sini. Kunci kesuksesan ini. Walaupun berat tugas Nabi, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, karena Nabi akan menerima kalam-kalam Allah, seruan-seruan Allah yang berat sekali. Sehingga dipersiapkan jiwanya dengan perintah qiyamul lail. Ingin sukses semua? Ayo kita qiyamul lail. Maka langsung disebutkan, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Qumil laila, bangunlah di malam hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itulah kajian yang dibahas di pagi hari ini ya, kaitan dengan awal-awal beberapa ayat di surah Al-Muzammil. Apalagi yang masuk ke dunia politik ini. Ya, sandungannya umat Islam ini harus melek dengan politik, jangan sampai tipalitek nantinya. Politik yang bagaimana? Politik jangan asal politik, tapi politik ada bimbingannya dalam Islam, dalam ilmu fikih disebut fiqhus siyasah. Tujuannya apa, niatnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kedudukan atau jabatan itu apa dalam pandangan Islam. Itu yang dimaksud harus melek politik, bukan asal berpolitik nanti tipalitek dunia akhirat, nauzubillah. Tapi yang dimaksud berpolitik itu adalah apa yang diajarkan di dalam ilmu fikih disebut fiqhus siyasah. Bahwa kepemimpinan, posisi jabatan itu penting untuk menegakkan agama Allah, untuk menyebarkan, untuk mendakwahkan agama Allah, untuk mendidik manusia dengan kekuasaan, untuk merontokkan kepongahan orang-orang yang sombong di hadapan Allah. Seperti siapa? Seperti kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam merontokkan kekuasaan Ratu Balqis yang menyembah matahari. Wa atuni muslimin, datanglah ke sini dalam keadaan berserah diri. Dan Allah tunjukkan kejuhudan Nabi Sulaiman. Ternyata bukan sebatas raja, dia Nabi Allah. Dikasih harta malah ditolak. Zuhud. Ini yang membuat Ratu Balqis bergetar hatinya. Sulaiman bukan sembarang raja, tapi di balik itu adalah punya misi Nabiullah, utusan Allah. Harus semua ini. Profesi apapun kita untuk memanfaatkan malam hari. Qiyamul lail, baca Quran, wirid, zikir. Bahkan sabda Nabi, kalau orang di malam harinya tahajud, di siang harinya dihilangkan al-gham, rasa bingung dan rasa gelisah. Angkat tangan, mana yang sering gelisah di siang hari? Gelisah mikirin cicilan motor. Ada yang cicilan mobil. Ada yang cicilan rumah di KHR. Gak usah dipikirin, gak usah membuat bingung, bayar saja tiap bulan. Ngapain dibuat bingung? Yang penting bayar saja. Bagaimana caranya? Di malam hari kita tahajud. Di siang harinya Nabi berjanji akan dibuang rasa gelisahnya. Gomun wahamun. Gomun itu dimana ibarat
kalau di langit sana mendung, gomun namanya. Jadi pikiran dan hati itu kayak langit apa? Mendung. Gitu. Allah, aduh. Gitu. Resah, gundah gulana. Pingin hilang dari hati kita, maka qiyamul lail, bangun malam. Yang kedua, kalau pingin awet muda, wajahnya itu awet muda, berseri. Gitu. Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in, pakar ilmu tasawuf, ya ditanya, kenapa wahai imam, orang-orang yang suka tahajud itu wajahnya berseri-seri. Wajahnya itu ya bersinar, bercahaya. Bukan masalah cantik dan tidak cantik, tampan dan tidak tampan, itu fisik. Tapi kelihatannya itu apa? Bersinar. Membuat enak dipandangnya. Yang mandangnya aja membuat apa? Kebagian. Ya, kebagian apa? Tenang hatinya. Apa alasannya, wahai imam? Maka Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an menjawab, sebab orang-orang li'anal mutahajjidin, orang-orang yang tahajud itu ketika dia menghadapkan hatinya kepada Allah, maka Allah berikan pakaian cahayanya. Oh, jadi di siang hari itu menggunakan cahaya Allah, berpakaian cahaya Allah, makanya bersinar. Kepada usaha jadi barokah, gelisah jadi hilang, bahkan gelisah orang jadi hilang. Jangan sampai datang kita orang lagi senang jadi gelisah. Ada yang gitu gak? Datang kemana-mana, mancing aja. Bukan mancing ikan, mancing keributan aja. Bawa kompor kemana-mana, ngomporin orang. Bawa open kemana-mana, manasin orang. Nah, itu mah celaka dunia akhirat. Tapi orang al-mutahajjidun, orang-orang yang bertahajud itu, di mana tubuhnya itu dipakaikan cahaya Allah. Di siang harinya membuat ketenangan, kedamaian, petunjuk, jadi solusi bagi orang lain. Di keluarganya jadi barokah. Karena Allah memberikan pakaian cahayanya. Pakaian cahaya diberikan kepada orang al-mutahajjidun, orang yang bertahajud. Ini santri gara-gara bakar-bakaran tuh malam kemarin. Ya. Bakar-bakaran apa santri? Nyate. Kemalaman. Aduh, enggak ada yang tahajud. Sate dapat, tahajud enggak dapat. Mending sate, mending tahajud. Dua-duanya. Satenya dapat, bahagia, dapat apa? Rizki dari Allah, orang-orang yang mudohi, yang diberikan keluasan oleh Allah. Tahajudnya jangan lewat. Gitu. Siap? Itu saja yang bisa disampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.